6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vinaliani dengan NIM 1724082 dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cibitung. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis bahasa dari pidato Deddy Mulyadi. Analisis ini saya lakukan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, isi pidato. Yang kedua, kesesuaian bahasa dengan kaidah bahasa Indonesia, serta revisi yang lebih sesuai. Pidato yang saya analisis ini disampaikan di hadapan DPRD se-Indonesia dengan sorotan utama mengenai honor anggota dewan. Nah, mengapa pidato ini menarik? Karena Deddy Mulyadi tidak hanya bicara soal teknis keuangan atau anggaran, melainkan menyinggung persoalan keadilan, moral, dan tanggung jawab pejabat terhadap rakyat. Pidatonya menantang, bahkan memancing audiens berpikir ulang. Apakah selama ini kita sudah berlaku adil terhadap rakyat yang kita wakili? Dalam 15 menit pertama, Deddy Mulyadi menekankan pentingnya kedekatan pemimpin dengan rakyat. Ia menggunakan banyak contoh keseharian seperti pasar tradisional, kehidupan petani, hingga anak-anak sekolah. Dengan gaya bercerita, ia mencoba mengunggah audiens bahwa pemimpin harus hadir secara nyata, bukan hanya sekedar bicara di atas panggung. Argumen ini memperlihatkan bahwa pidato Deddy Mulyadi tidak hanya berisi teori, melainkan juga praktik nyata yang dapat dilihat masyarakat. Ia menyampaikan kritik sosial terhadap birokrasi yang sering berjarak dengan rakyat, sekaligus menawarkan solusi berupa pendekatan humanis. Dari sisi bahasa, terdapat kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya, Deddy Mulyadi menggunakan bahasa yang lugas, komunikatif, dan mudah dipahami masyarakat. Banyak ungkapan lokal dan peribahasa yang membuat pidatonya hidup. Strategi ini efektif untuk menarik simpati dan membangun kedekatan emosional. Namun kelemahannya, dalam beberapa bagian, pidato ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Misalnya, penggunaan campuran bahasa daerah dan bahasa sehari-hari tanpa penjelasan, struktur kalimat yang terlalu panjang, serta pengulangan kata yang sebenarnya masih bisa diringkas. Ketidakbakuan ini memang memberi kesan akrab, tetapi bila dilihat dari aspek akademis, hal tersebut perlu diperbaiki agar lebih sistematis dan lebih standar. Kenapa nasibnya tidak enak? Kritis diomongin, nggak kritis diomongin. Revisi kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia. Sebagai contoh, pada menit 5.08 sampai menit 5.17, kalimat aslinya, kenapa nasibnya tidak enak? Kritis diomongin, nggak kritis diomongin. Revisinya, mengapa nasibnya selalu tidak menyenangkan? Ketika bersikap kritis dibicarakan orang, ketika tidak kritis pun tetap dibicarakan.
Kalau rapat komisi ada honornya, kalau rapat paripurna ada honornya, kalau rapat gabungan komisi ada honornya, kalau rapat badan anggaran ada honornya, kalau rapat badan musyawarah ada honornya, anggota DPRD nggak akan pergi kemana-mana, Pak. Kemudian pada menit 8.20 sampai 8.36 kalimat aslinya, kalau rapat komisi ada honornya, kalau rapat paripurna ada honornya, kalau rapat gabungan komisi ada honornya, kalau rapat badan anggaran ada honornya, kalau rapat badan musyawarah ada honornya, anggota DPRD nggak akan pergi kemana-mana. Kemudian revisinya, setiap rapat komisi mendapatkan honor, rapat paripurna mendapatkan honor, rapat gabungan komisi mendapatkan honor, rapat badan anggaran mendapatkan honor, dan rapat badan musyawarah pun mendapatkan honor. Karena itu, anggota DPRD tidak akan pergi kemana-mana. Gak pernah sekalipun orang itu masuk, tapi honor terima. Next, pada menit 9.15 sampai 9.20, kalimat aslinya, nggak pernah sekalipun orang itu masuk, tapi honornya terima. Revisinya, tidak pernah sekalipun orang itu hadir, tetapi honornya tetap diterima. Mereka cuman ngandelin jualan teh di Jawa Barat. Kemudian, pada menit 24.38 sampai 24.41, kalimat aslinya, mereka cuma ngandelin jualan teh di Jawa Barat. Revisinya, mereka hanya mengandalkan berjualan teh di Jawa Barat. Kita sudah tunggul di larung, catang dirumpak, sudah segala diangkat, pasir diangkat, batu diangkat, laut udah segala rupa. Next, pada menit 25.59 sampai 26.06, kalimat aslinya, kita sudah tunggul di larung, cantang dirumpuk, sudah segala diangkat. Revisi kalimatnya, kita sudah seperti tunggul yang terhanyut, seperti ranting yang tersangkut di rumput, segala hal telah diangkat dan dibicarakan. Mengapa penting melakukan analisis ini? Karena sebuah pidato tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bahasa. Dengan menganalisis bahasa pidato, kita bisa menilai sejauh mana tokoh publik memberikan teladan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pidato Deddy Mulyadi jelas memiliki daya tarik retoris dan emosional. Namun, bila dipoles dengan kaidah bahasa yang lebih baku, pidatonya tidak hanya menyentuh hati rakyat, tapi juga mampu menjadi contoh komunikasi politik yang ideal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pidato Deddy Mulyadi pada menit 0 sampai 28 berhasil menyampaikan pesan moral dan sosial yang kuat. Namun, dari sisi kebahasaan, masih diperlukan perbaikan agar sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Hal ini bukan untuk mengurangi nilai keakrabannya, melainkan untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.